Cup 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 cup. Hai, ketemu lagi kita dalam belajar matematika bersama Rita Eliani. Nah, kali ini Ibu akan menjawab pertanyaan yang kalian rasa sulit dan sudah kalian kirimkan sebelumnya. Oh iya, akan ada tambahan nilai 10 untuk yang soalnya dibahas di sini. Selamat ya. Yeay! 10 untuk ulangan harian. Baik, ini adalah soal dari Karin di kelas 9F. Kita coba bahas ya. Nah, kalau kalian masih ingat, ini adalah materi tentang bentuk akar. Nah, ini ada pecahan bentuk akar dan merasionalkan penyebut bentuk akar tentunya. Akar 3 dibagi akar 2 dikali dengan akar 27 per akar 3. Nah, ini langkah pertama, kalian boleh saja mengalihkan dulu. Jadi sifat pada operasi perkalian pecahan itu kan mengalihkan. Kalau perkalian tuh berarti yang atas dikali dengan atas, atau pembilang dikalikan dengan pembilang, dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Berarti ini cukup kita tuliskan pembilangnya akar 3 dikali akar 27, dikalikan saja di atasnya, per. Nah, sekarang 2 dikalikan dengan akar 3. Nah, berarti tinggal kita kalikan. Akar 3 dikali akar 27 itu akar 81 per 2 akar 3. Nah, dilihat di sini. Akar 81 itu kalau ada bilangan yang langsung, kalian bisa lihat. Berarti berapa? Oke, akar 81 itu adalah 9 per 2 akar 3. Apakah ini sudah selesai? Bisa jadi ini sudah selesai dalam pilihan ganda. Ya, tapi biasanya di pilihan ganda untuk bentuk pecahan, kalau ada akar di penyebutnya seperti ini lebih bagus dirasionalkan. Jadi kita akan melanjutkan langkah selanjutnya dengan merasionalkan penyebutnya. Jadi akar 3 ini merasionalkan itu berarti tidak ada lagi akar dalam penyebutnya. Jadi langkah selanjutnya adalah mengalihkan pembilang dan penyebut pada pecahan ini dengan, kalau seperti ini berarti cukup dikalikan dengan akarnya. Akarnya berapa? 3. Akar 3 kalikan aja dengan akar 3 per akar 3. Oke, jadi dikali dengan akar 3 per akar 3. Tinggal dikalikan ulang di atasnya. 9 dikali akar 3 itu 9 akar 3 per 2 dikali 2 akar 3 dikali akar 3 itu berarti 2 kali 3. Oke, berarti iya, 9 akar 3 per 6. 9 akar 3 per 6. Nah, lihat pembilang dan penyebutnya. Pembilang dan penyebutnya ini ada 9 dan 6. Ini masing-masing bisa kita sederhanakan. Kita coba bagi 3. Jadi kalau ini dibagi 3, 9 itu menjadi 3, sedangkan 6 itu menjadi 2. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 3 per akar 2, 3 per 2 akar 3. Oke, begitu ya Karin ya dan teman-temannya. Nah, sekarang kita punya soal dari Rini Aprilia, kelas 9E. Selamat ya Rini, soalnya terpilih untuk dibahas. Nah, kita ada soal di sini. Jadi Rini menanyakan bagaimana bentuk sederhana dari akar 486 dikurang akar 6 ditambah 54. Baik, kita akan menjawabnya ya. Nah, sebenarnya kalau ada soal seperti ini pada pilihan ganda, biasanya di ujian nasional itu dalam bentuk-bentuk akarnya ini kalian coba perhatikan, biasanya ada clue-nya di situ. Jadi ada sebuah akar yang memang sudah tidak bisa disederhanakan. Nah, kira-kira yang mana ini? Ya, baik, ini ada akar 6. Nah, biasanya langkah yang paling nyaman, yang paling enak itu kita membagi ini sebenarnya, bilangan-bilangan di sini dengan 6. Begitu, ya. Jadi kalau mau cara cepatnya kita bagi saja akar atau bilangan 486 bagi 6, begitu juga dengan 54 bagi 6. Ayo, pikir. Nah, baik. Setelah dihitung ternyata 486 kalau kita bagi dengan 6 itu hasilnya 81, begitu juga dengan 54 kalau dibagi 6 itu hasilnya 9. Nah, maka akar 486
86 ini kita ubah menjadi akar 81 dikali 6 dikurangkan dengan 6 ditambah dengan akar 9 dikali 6. Nah, sehingga kita tarik akar dari 81. Akar dari 81 yaitu 9. Akar 6-nya tetap kita tulis jadi 9 akar 6 dikurang akar 6 ditambah, jadi akar 9 itu kita tarik 9, akar 9 adalah 3, jadi 3 akar 6. Nah, diperhatikan di sini ini sudah sama. Jadi pada setiap sukunya sudah ada akar 6. Setiap suku sudah ada akar 6. Nah, kalau sudah seperti ini berarti mereka sudah sejenis. Ingat, suku yang sejenis itu kalau bentuk akarnya sama. Jadi kita tinggal mengoperasikan 9 dikurang ya akar 6, kalau tidak ada bilangan di depannya berarti 1 ya, tetap ya. Jangan dilupakan, bukan 0, tapi 1. Jadi 9 dikurang 1 ditambah 3. Nah, akar 6-nya cukup ditulis 1 kali. Nah, silakan hitung 9 kurang 1 tambah 3 itu sama dengan 11 seakar 6 berarti. Jadi 11 akar 6 hasil akhirnya. Gitu ya Rini dan teman-teman. Wah, selamat Muhammad Aldi dari kelas 9E. Jadi soalnya kali ini yang terpilih adalah hasil dari 25 pangkat 1/2 atau pangkat setengah ditambah dengan 27 pangkat 2/3. Nah, yang harus kita ingat beberapa sifat pada perpangkatan ini ya. Jadi beberapa sifat pada perpangkatan. Sifat yang pertama, jadi sifat yang harus kita ingat di sini adalah sifat dari A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, itu bagaimana? Ya, ini menjadi A pangkat M kali N. Pangkatnya yang kita kalikan ya. Nah, baik. Bagaimana menggunakan sifat ini pada soal yang sudah ditanyakan Aldi? Kita ubah dulu. Jadi 25 itu kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang lain. Kalau ada, kalau tidak ada berarti ya udah segitu saja gitu kan. Nah, karena 25 ini bisa kita ubah menjadi bilangan 5 pangkat 2. Maka kita tuliskanlah 5 pangkat 2 di situ. Kemudian ingat pangkat setengahnya masih ada. Kita buat di dalam kurung dulu, baru kita pangkatkan dengan setengah. Jadi 5 pangkat 2 pangkat 1/2 atau pangkat setengah ditambah dengan sama. 27 juga kita buat, kita manipulasi dia menjadi bilangan berpangkat. Jadi ini 27 itu kalau kita pikir-pikir itu bisa menjadi 3 pangkat 3. Betul? Iya. Baik, jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2/3. Nah, selanjutnya perhatikan pangkat-pangkat tersebut. Ingat sifatnya tadi. Jadi kalau seperti ini kita kalikan dulu pangkatnya. Jadi pangkatnya kita kalikan dulu. Ini sehingga 5 pangkat 2 kali setengah itu hasilnya berapa? Ya, 2 kali 1 bagi 2 sama dengan 1. Jadi 5 pangkat 1 3 kali 2/3 itu berarti 3 kali 2 dibagi 3, 6 bagi 3 sama dengan 2, jadi 3 pangkat 2. Sehingga ini menjadi 5 pangkat 1 itu 5 ditambah 3 pangkat 2 itu 9, 5 tambah 9 sama dengan 14. Oke, begitu ya Aldi ya, terima kasih. Nah, baik, soal berikutnya adalah soal yang ditanyakan oleh Jenny Patika Sari dari kelas 9E. Nah, ini pertanyaannya, berapakah akar kuadrat dari 5x dikurang 3x ditambah 1 sama dengan 0? Kita coba pakai rumus ABC ya. Yuk, masih ingat rumus ABC? Jadi untuk menentukan x1 dan x2-nya itu adalah negatif b ditambah dan dikurang atau plus minus akar dari b kuadrat min 4ac/2a. Nah, berarti kita harus mendata dulu mana A, B, C. Ingat, A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Sedangkan B itu adalah koefisien dari X. Dan C itu adalah konstanta. Ayo kita data yuk. Berarti A-nya sama dengan 5. B-nya sama dengan negatif 3. Sedangkan konstantanya C-nya sama dengan 1. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita masukkan ke rumus. X12 itu sama dengan negatif B. Negatif B berarti negatif. Negatifnya dituliskan dulu. Baru kita lihat B-nya. B-nya karena ada negatif berarti nulisnya 2 kali. Negatif, negatif 3. Ya, kalau B-nya positif ya cukup sekali. Plus minus akar dari B kuadrat negatif 3 pangkat 2 atau
negatif 3 kuadrat dikurang 4, A-nya itu sama dengan 5 berarti 4 dikali 5, C-nya itu 1 berarti 4 kali 5 kali 1 per 2A. 2A berarti 2 dikali negatif 3. Maaf, 2 dikali 5. Nah, baik. Kalau negatifnya ada 2 berarti jadinya positif. Jadi negatif kali negatif positif 3. Plus minus akar negatif 3 pangkat 2 itu berarti 9. 4 kali 5 20, kalikan lagi dengan 1, 3 tetap 20. 2 kali 5 10. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk akarnya ini kalau sudah dikurangkan 9 kurang 20 itu negatif 11 ya. Jadi ini bentuk akarnya adalah negatif. Berarti ini adalah bilangan imajiner. Artinya bukan bilangan real. Nah, kalau seperti ini gimana menyelesaikannya? Nah, kalau seperti ini biarkan saja. Jadi kita cukup membedakan X1, X2-nya itu nanti tanda tambah dan kurangnya ini yang kita pisah. Jadi X1-nya itu kita ambil yang tanda tambah boleh atau kurang boleh, sama saja ya. 3 ditambah akar negatif 11 per 10 ataupun X2-nya 3 dikurang negatif 11 akar negatif 11 per 10. Nah, cukup begitu saja. Karena memang dalam bentuk akarnya itu tidak bisa kita tarik lagi karena bilangan imajiner. Ya. Semoga puas ya Jenny ya. Nah, kali ini soal dari pertanyaan dari Elsa dari kelas 9E. Selamat Elsa. Nah, ini ada 2 soal, Ibu ambil salah satunya ya. Kita ambil soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2. Hasil dari 4 akar 75 dikali dengan akar 128 per 7 akar 8. Baik, kita ingat-ingat dulu nih. Jadi akar 75 ini kalau kita tarik akarnya, oke, kalau pada masih kebingungan kita pakai pohon faktor saja lah. Jadi akar-akarnya di situ akar 75, akar 128, akar 8. Kalau kita masih kebingungan mencarikan dua bilangan yang salah satunya bisa ditarik akarnya, kita pakai pohon faktor saja ya. Kita tarik pohon faktor dari akar 75. Nah, ini pohon faktor dari 75. 75 itu dibagi 3 hasilnya 25, dibagi 5 lagi hasilnya 5 ya, dan seterusnya. Nah, baik, ini pohon faktor dari bilangan-bilangan 75, 128, dan 8. Jadi akar 75 itu berarti akar dari 3 kali 5 kali 5 yang ini. Jadi akar 3 kali 5 kali 5. Nah, kalau bentuk akar kemarin Ibu sudah sampaikan, anggap ini rumah dan di dalamnya harus ada pasangan. Ada yang berpasangan? Ada, yaitu 5. 5-nya ada 2. Keluarkan 1. Kemudian yang tidak ada pasangannya tetap di dalam rumah. Ya, berarti akar 3-nya tetap di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana. Berarti akar dari 75 itu adalah 5 akar 3. Nah, sekarang akar dari 128. Akar dari 128 itu berarti akar 2 kali 2 kali 2 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 kali. Iya, berarti kita cari pasangannya ya. Yang berpasangan saja yang boleh. Jadi ini 1 kali, 1 kali, yang ini juga. Nanti masih ada tersisa 2 di dalam akarnya. Nah, ini karena ada temannya berarti dikalikan 2 kali 2 kali 2 itu 8 akar 2. Nah, begitupun akar dari 8. Akar dari 8 2 kali 2 kali 2. Berarti ini kita keluarkan akar 2. Oke. Berdasarkan perhitungan kita yang tadi, akar dari 75 itu berarti kita ubah menjadi 5 akar 3. Sedangkan akar dari 128 itu tadi 8 akar 2 per 7 dikali akar 8 ini tadi 2 akar 2. Nah, ini boleh kita kalikan, atau kalau mau kita sederhanakan terlebih dahulu itu lebih bagus. Jadi kita coba sederhanakan di sini. Kita mencoret-coret. Jadi yang sama atas bawah, pembilang penyebut ada yang sama, coret gitu ya. Jadi ini ada yang sama atas, bawahnya ada yang sama.
Berapa lagi? Masih ada yang sama? Tidak ada. Tapi bisa, apakah masih ada yang bisa disederhanakan? Ada, misalnya 4 dan 2. 4 dan 2 ini bisa kita sederhanakan. Jadi 4 dan 2 ini kalau kita bagi, berarti yang di sini masih ada 2, yang ini 1. Masih ada lagi? Ya, sudah tidak ada, berarti tinggal kita tuliskan 2 kali 5 akar 3 dikali 8 per 7. Nah, yang di luar akar itu boleh kita kalikan 2 kali 5, 10 dikali 8, 80 per 7 akar 3. Oke, begitu ya Elsa ya. Terima kasih Elsa sudah memberikan pertanyaan. Semoga puas.